kemiskinan ekstrim. Punten, di kami itu ada 5 desa yang termasuk dalam desa, mohon maaf ya, kemiskinan ekstrim. Punten, Pangarasan, Bambayang, Pangebatan, Waru, Dadianas. Namun tahun 2022 yang terangkum dalam RKPDes harus bisa ditetapkan. Dan di sana semua desa harus menganggarkan kegiatan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Yang pertama, kemarin saya menyampaikan ini perintah Bupati. Yang pertama, desa tidak boleh menganggarkan kegiatan yang sifatnya dilaksanakan oleh pihak ketiga. Maksudnya pihak ketiga, misalkan ada pengaspalan. Punten, kemarin tidak boleh. Laksanakan pekerjaan yang bersifat swakelola yang membutuhkan tenaga lokal, yaitu padat karya tunai desa. Saya dipesani dengan sangat oleh Bupati, Pak Camat tolong ada kegiatan yang sifatnya dilaksanakan oleh pihak ketiga, yaitu kegiatan yang dilaksanakan, kegiatan yang banyak menyerap tenaga lokal seperti drainase, dalu dan sebagainya. Kemudian salah satu indikator yang menyebabkan kemiskinan ekstrim bukan hanya di 5 desa tapi semuanya, semua desa harus menganggarkan kegiatan untuk jambanisasi. Jambanisasi. Nggih. Nanti tolong Pak Kasih PMD dan tenaga pendamping PD nanti bareng-bareng ini kan bersama. Jambanisasi. Kemudian menganggarkan untuk rumah sehat layak huni, sekarang namanya RSLH. Juga punten Pak Kades, kemarin saya mendapatkan surat dari Bupati melalui Bapak Sekda. Sekarang kita memasuki level 2 dalam kegiatan vaksinasi COVID ya, level 2. Namun sekarang kita mencari warga yang akan ikut vaksin COVID di dosis 1 kok sudah mulai sangat sulit. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, pada yang terhormat Bapak Dr. Sri Gunadi Parwoko Antis, kami persilakan. Kecamatan Bantar Kawung beserta Forkompimda hadir Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Yang saya hormati Kecamatan Bantar Kawung. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah di siang ini kita bisa hadir di pendopo Bantar Kawung yang view-nya itu bagus sekali. Ada rasa dinginnya, ademnya, dan udara yang bisa masuk ke kita. Ini sehat sekali. Dan mulai jam 9 ya. Kalau jam 9 karena saya jam 2 harus rapat dengan Ibu Kajari di Kejaksaan. Ingin saya semua harus terselesaikan. Jadi nanti saya sebelum duhur mungkin saya sudah cabut dari sini supaya nanti bisa semuanya kena. Saya memang mengkhususkan Bapak-bapak, ibu-ibu, baik itu dari lintas program, lintas sektor maupun kepala desa, desa dalam hal terkait dengan pengumpulan data yang nantinya yang bulan Desember akhir ini nanti Kepala Puskesmas harus bisa membuat suatu bentuk perencanaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tahun 2022 itu apa sih yang harus kita lakukan, skala prioritas apa sih yang harus kita lakukan, sehingga data-data atau masukan-masukan dari panjenengan sekalian ini menjadi salah satu sumber data yang nanti untuk bisa direncanakan dalam bentuk kegiatan pada tahun 2022. Jadi kalau sekarang ini selain isinya nanti mungkin evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman puskesmas, tetapi juga
menyampaikan suatu SDM-nya juga berbeda, sehingga dalam perencanaan pun nanti juga akan berbeda. Walaupun kegiatannya mungkin sama, tapi nanti caranya, volumenya itu nanti mungkin berbeda. Sehingga lebih-lebih dari Pak Kepala Desa, saya minta untuk memberikan masukan, kira-kira apa saja. Standar pelayanan minimal yang ada di kesehatan itu di semua kabupaten itu hanya harus tercapai. Standar pelayanan minimal itu dimulai dari ibu hamil sampai lansia, itu semua ada di situ. Jadi kayak semua ibu hamil harus dilayani secara profesional di fasilitas pelayanan kesehatan. Itu artinya 100% bahwasanya dalam hal terkait dengan pencegahan COVID ini, pada bulan-bulan ini kita selain tetap kita harus waspada terhadap penyebaran COVID, yaitu dengan cara prokes yang tetap harus ketat, karena COVID hari ini masih ada ya Pak ya, masih banyak yang dirawat juga. Tetapi kita harus bisa mengendalikan. Itu pengendalian itu yang tetap harus, jadi tetap harus ada testing, tracing, kemudian treatment. Satunya positif, sekitarnya kontak erat kita lakukan swab antigen juga tidak ada masalah. Itu tetap harus kita lakukan karena itu menjadi salah satu indikator. Selain juga berapa sih yang dirawat, berapa sih yang meninggal, berapa sih yang sembuh, itu ada salah indikator. Tapi alhamdulillah setelah bulan Agustus ya, puncak-puncaknya itu kan bulan Juni, Juli, Agustus. Korban banyak itu pada bulan Juli. Yaitu bulan Juli. Setelah bulan Agustus, September itu sudah mulai. Tapi ternyata kita sekarang itu dalam pencegahan penyakit menular itu selain protokol kesehatan ini tetap harus terlindungi salah satu warganya dengan vaksinasi. Indikator itu ada persentasenya. Nah, persentasenya itu adalah vaksinasi untuk umum, yang kedua vaksinasi untuk lansia. Sejatinya hampir semua vaksin ini tetap harus dilakukan tuntas. Di samping calon pengantin harus periksa, menurut saya Pak, untuk kursus capinnya juga mungkin perlu digiatkan. Jadi calon pengantin yang akan menikah itu diikutkan dalam kursus calon pengantin. Ini Pak. Nah itu sudah ada surat edaran bupatinya. Mengingat ini sebagian besar sekolah sudah melaksanakan pertemuan tatap muka, harapannya untuk program Jumat Ceria ini bisa diaktifkan kembali. Mohon nanti terkait dengan logistik tablet tambah darah, kalau masih ada yang kekurangan bisa koordinasi dengan puskesmas untuk mendapatkan logistiknya. Jadi dengan itu minum tablet tambah darah serentak di kelas di bawah pengawasan guru yang mengajar pada saat itu, ketua kelas dan petugas UKS-nya. Ini untuk menghindari bahwa tablet tambah darah itu tidak hanya diberikan tapi dipastikan diminum pada saat itu, karena berdasarkan pengalaman yang dulu yaitu Sabtu Ceria, tablet tambah darah diberikan dibawa pulang itu sampai di rumah tidak diminum, hanya diletakkan di meja. Ini sayang-sayang ya, karena tablet tambah darah ini sangat penting mengingat angka anemia remaja di Kabupaten Brebes juga cukup tinggi. Jadi anaknya masih kecil tapi hamil lagi yang sebenarnya itu tidak direncanakan atau tidak diinginkan. Itu karena
ibu tersebut atau mungkin bapaknya tidak menggunakan KB. Nah, jadi ini harapannya terkait KB ini, KB pasca persalinan khususnya, bahwa ibu hamil harus serta Bapak Ibu Kades wilayah Kecamatan Bantar Kawung. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Linsek lintas sektor bidang kesehatan. Bapak-Ibu sekalian, saya mungkin tidak bisa panjang lebar ya. Saya kira Bapak Kepala Dinas, alhamdulillah saya terima kasih sekali baru sekarang ini Linsek dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas. Tepuk tangan, terima kasih. Seumur-umur ya baru sekarang ini alhamdulillah. Bahkan sekaligus sama Bu Kabinnya, Bu Kesmas, ini luar biasa. Ini mudah-mudahan paling enggak kita bisa engeh lah, bisa apa ya, semangat dan ini kesehatan ini apa baik, ternyata luas banget. Ini baru sebagian disampaikan, tapi kalau sudah mulai menyeluruh ya bagusnya itu aja sudah dijabarkan, mungkin sampai asal kita nggak selesai. Makanya udahlah, ini sudah masuk akhir tahun. Dari kemarin-kemarin kita sudah ini tiap hari, setiap saat kita ketemu terus, kita saling berkomunikasi terus. Apa hal-hal yang bisa disampaikan bahkan lewat WA atau lewat bisa semuanya kita pecahkan bareng-bareng gitu aja ya. Nanti ada yang disampaikan monggo untuk evaluasi tahun mungkin akhir tahun ini. Tapi kemarin kita sibuk kejadian meledak yang pertengahan tahun, sehingga kita mungkin ini sudah menggah-menggah, kita dikejar lagi untuk vaksin. Sementara kegiatan SPM ya, standar pelayanan minimal yang harus dilakukan oleh Puskesmas dengan lintas sektor juga harus tetap berjalan, yaitu vaksinasi. Buaran sampai Bantar Kawung mungkin hampir mirip ya capaiannya, hampir merata lah. Cuma ada desa-desa yang agak mungkin lebih banyak. Untuk Jipang mungkin lebih tinggi saya yakin capaiannya dibandingkan dengan Bangbayang atau Nyonsewu Pak Pangarasan mungkin. Pangarasan saya tahu banyak jumlah penduduknya. Nah, terus sudah mulai di angka 50% untuk dosis 1, sudah melewati itu, kemudian agak mulai seret-seret Pak ya. Bapak Ibu mungkin merasakan ya agak susah, yaitu mengevaluasi kegiatan yang sudah kami laksanakan di tahun 2021, dan tentunya kita nanti akan mengetahui capaian hasil kegiatan yang kami paparkan, paling tidak yang untuk dibahas saja, jadi tidak semuanya, dan kemudian rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Untuk slide satunya dulu ya, karena kami ada di Puskesmas Buaran, tentunya kami tetap Puskesmas Buaran dan Bantar Kawung insya Allah di tahun 2022 akan menghadapi reakreditasi ya. Jadi tentunya kami nanti akan terus instan ya dengan Bapak Ibu kaitannya dengan kegiatan-kegiatan program kesehatan yang kami laksanakan. Untuk Puskesmas Buaran punya visi dan misi. Visi Puskesmas Buaran ya, ini unggul dalam pelayanan ya, pelayanan kesehatan dan maju dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian misinya yaitu pengelolaan manajemen puskesmas secara efektif dan efisien untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.